Mari kita buka, kita tinggalkan kemarin doa yang sudah selesai. Kalau tidak salah saya ngecek di video sudah selesai. Mari kita buka doa Rabbana yang ke-22. Surat Ali Imran 192. Sebelum kita membahas satu persatu, mari kita lafadzkan berjamaah. Dengan lafadz berjamaah di dalam kita berdoa, semoga melatih kita supaya bisa menghafalkan doa ini, dan semoga doa ini menjadi bagian dari doa-doa yang kita panjatkan setiap waktu ketika kita berdoa kepada Allah. Surat Ali Imran 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Diulangi lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya. Kita akan membahas dan membedah sebuah doa yang terdapat pada salah satu surat yang Allah muliakan dan merupakan salah satu surat yang memiliki keutamaan secara khusus. Surat yang ada pada doa yang akan kita bedah yaitu adalah surat Ali Imran, dan surat Ali Imran merupakan salah satu surat yang memiliki keutamaan secara khusus. Bapak dan Ibu harus paham bahwasanya setiap surat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan secara umum. Semuanya memiliki keutamaan. Setiap ayat, setiap surat, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, setiap ayatnya memiliki keutamaan. Setiap hurufnya bernilai pahala. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada syariat, dan di dalamnya ada jalan keselamatan. Itu merupakan keutamaan secara umum. Tapi para ulama menerangkan pula kepada kita ada beberapa surat yang memiliki keutamaan umum dan keutamaan secara khusus. Keutamaan secara khusus itu merupakan keutamaan yang sejatinya ada di dalam Al-Quran, di mana tidak setiap surat dan tidak setiap ayat memiliki keutamaan secara khusus. Setiap surat memiliki keutamaan umum, tapi tidak setiap surat memiliki keutamaan khusus. Di antara surat-surat yang memiliki keutamaan secara khusus, di situ ada surat Al-Fatihah, memiliki keutamaan khusus hingga dibaca 17 kali di dalam satu hari. Ada surat Al-Baqarah, dia memiliki keutamaan khusus. Makanya kita ketika membaca surat Al-Baqarah, rumah kita akan terjaga dari godaan setan dan gangguan setan. Dan di dalamnya surat Al-Baqarah, di dalamnya ada ayat kursi, dan merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya surat yang memiliki keutamaan khusus, surat Ali Imran. Ini memiliki keutamaan secara khusus, di mana ini merupakan sebuah surat yang nanti akan menjadi awan yang meneduhi bagi siapapun yang melazimi surat Ali Imran, terutama 10 ayat yang terakhir yang ada pada surat Ali Imran. Keutamaan pula pada surat Ali Imran sesungguhnya dinamakan di dalamnya ada sifat Allah yang agung. Keutamaan surat Ali Imran ada sebuah doa yang apabila kita lazimi bisa membebaskan kita dari hutang, piutang yang kita miliki. Dan di dalamnya pada surat Ali Imran apabila kita melazimi pada 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, sesungguhnya itu merupakan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap beliau habis bangun tidur. Dan itu ada di dalam keutamaan surat Ali Imran. Saya pernah membahas ini panjang lebar beberapa pertemuan sebelumnya. Termasuk surat yang memiliki keutamaan secara khusus surat Al-Kahfi. Termasuk di dalamnya surat Al-Mulk. Ini termasuk yang memiliki keutamaan secara khusus. Para ulama sedikit berbeda pendapat tentang keutamaan surat Yasin. Tapi sesungguhnya membaca surat Yasin pun termasuk salah satu keutamaan yang besar, karena pada dasarnya surat Yasin pun termasuk di dalam Al-Quran. Dan itu pun di dalamnya banyak sekali petunjuk dan syariat pada kehidupan kita. Termasuk yang memiliki keutamaan secara khusus yaitu surat Al-Jin,
yang kita pakai kalau kita meruqyah diri kita, kalau kita terindikasi ada gangguan setan. Salah satunya gangguan setan ketika pundak kita terasa panas, leher kita terasa berat kalau kita mendengarkan Al-Quran. Maka itu terindikasi ada gangguan jin yang ada pada dirinya. Tapi kalau bapak lehernya panas, berat, tapi habis makan soto Betawi, santan, nah itu mungkin karena kolesterol, Pak. Jangan langsung buru-buru. Wah, ini harus ketemu Ustadz Faizar. Enggak, kelihatannya ketemu Ustadz Zaidul aja ya. Karena kemungkinan bukan karena pengaruh jin, tapi pengaruh dari makanan santan. Nanti setannya ngeliatin, loh nyalain saya. Kamu kolesterolnya yang Tapi surat Al-Jin termasuk salah satu surat yang dibaca ketika kita pada kondisi ruqyah. Sedikit melenceng dari materi. Ustadz, ruqyah itu yang paling utama di ruqyah siapa? Bukan di ruqyah siapa, tapi yang paling utama meruqyah diri kita sendiri. Bapak meruqyah dirinya sendiri, dan meruqyah itu tidak harus menunggu gangguan setan. Saya pernah tanya sama seorang ikhwan, antum kebiasaan meruqyah itu kapan? Oh, saya nggak kemasukan jin, Ustaz. Loh, nggak nunggu harus kemasukan jin. Namanya meruqyah itu tindakan preventif. Ya. Maka sesungguhnya ruqyah itu paling baik sama siapa? Bukan sama siapa, tapi yang paling baik adalah meruqyah diri kita sendiri. Saya kalau ditanya, Ustadz, saya kemarin diruqyah sama Ustadz Faizar. Kita paham bagaimana pengalaman beliau di bidang ruqyah, tidak perlu untuk diragukan. Tapi kalau antum tanya, saya kemarin diruqyah sama Ustadz Faizar, sama saya meruqyah diri saya sendiri, mana yang paling utama? Mana yang paling utama, Pak? A. Diruqyah sama Ustadz Faizar, B. Meruqyah diri sendiri. C. Ya terserah kamu lah milih yang mana. Mana yang lebih utama? Siapa pilih A, Pak? Nah, ini saya laporkan ke Ustadz Faizar. Antum tidak punya pendukung di Masjid Al-Falah. Siapa milih B, Pak? Iya, Masya Allah. Berarti bapak dan ibu sudah mulai paham. Meruqyah itu yang paling utama adalah diri kita sendiri. Ya, walaupun dibantu sama seseorang itu juga bisa kalau kita memang belum tahu. Ustadz Faizar datang meruqyah kita, boleh. Dengan ilmu yang beliau miliki, keutamaan beliau dalam pengalaman ruqyah, boleh meruqyah kita. Tapi kalau ditanya mana yang paling utama, meruqyah diri sendiri lebih utama. Bapak dan Ibu tahu kenapa meruqyah diri sendiri lebih utama daripada diruqyah orang lain? Ada yang tahu kenapa? Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Mau istikharah dulu? Kenapa meruqyah diri sendiri lebih utama daripada kita diruqyah sama orang lain? Ustaz. Oh gitu. Hampir tapi bukan, Ustaz. Saya kasih hadiah buku Me and My Halftin yang terbaru. Saya tanda tanganin, saya taburkan doa. Ya udah, saya makan mie ayam dulu boleh? Mana yang lebih utama? Ya, silahkan. Kenapa? Ya, Anda layak dapat hadiah, insyaallah. Beliau benar. Kenapa ketika kita meruqyah diri sendiri lebih dicintai oleh Allah daripada diruqyah sama orang lain? Karena dengan meruqyah diri sendiri, bentuk tawakal kita kepada Allah lebih terasa daripada kita bertawakal ketika meminta tolong sama orang lain. Makanya maaf, kalau Bapak berdoa dengan sendiri dan didoakan, mana yang lebih utama? Bapak berdoa sama Bapak minta doa dari saya, mana yang lebih utama? A. Diri sendiri. B. Minta didoakan sama ustadz yang solih banget. Mana yang lebih utama, Pak? Siapa yang jawab A? Nah, antum jawab. Kenapa antum jawab A, akhi? Kenapa? Ya, habis ini antum jangan minta doa dari saya ya. Enak ya jadi ustadz. Karena sesungguhnya kita berdoa dengan diri sendiri itu menunjukkan rasa tawakal kita dan pengharapan kita, rojaknya kita, tawakal kita, harapan yang kita berikan kepada Allah itu lebih itulah yang lebih kuat.
Maka itulah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya ruqyah diri sendiri itu lebih utama. Kalau kita melihat teman kita sudah meruqyah diri sendiri tapi dia kewalahan, bapak-bapak, ibu harus sensitif dan empati. Tidak perlu menunggu untuk dimintain tolong, harus segera menolong. Wah, teman saya kewalahan ini sama jinnya. Kenapa? Supaya dia tidak perlu meminta diruqyah. Ya, karena apa? Yang paling afdal adalah tidak meminta diruqyah, itu yang paling afdal. Nah, itulah surat Al-Jin. Nanti dibahas sama Ustadz Faizar yang insya Allah pengalaman beliau dan sangat saya rekomendasikan dalam dunia perjinan dan persyetanan. Ya. Semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan. Ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas yang semuanya memiliki keutamaan secara khusus. Makanya salah satunya Pak, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat yang apabila kita sertakan ketika kita sholat, kita akan dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat dalam satu pasukan, maka mereka diperintah oleh Nabi. Maka ada salah satu sahabat memiliki gaya berbeda. Kalau dia ngimamin sholat, dia selalu ngimamin sholat membaca surat yang lain ditutup dengan surat Al-Ikhlas, atau terkadang membaca surat Al-Ikhlas ditutup dengan surat yang lain. Para sahabat yang berada di belakangnya lama-lama merasa tidak nyaman dengan gaya dia ketika mengimami sholat. Lalu para sahabat itu ngomong, wahai sahabatku, kalau kamu ngimamin kami setelah membaca Al-Fatihah, jangan 2 surat dan selalu ada surat Al-Fatihah. Kalau sudah memilih surat surat Al-Ikhlas. Kalau sudah membaca surat Al-Ikhlas sudah, tidak usah membaca surat yang lain. Kalau sudah membaca surat yang lain, tidak usah membaca surat Al-Ikhlas. Maka sahabat tadi yang dikomplain dalam tanda petik lalu berkata, ya begitulah cara saya ngimamin sholat. Kalau kalian setuju, silahkan. Kalau kalian tidak setuju, silahkan pilih imam menggantikan saya. Jawaban yang sangat ma'ruf dan bijaksana. Ternyata para sahabat kasakusuk melihat tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi beliau. Fasihnya, tingkat pemahaman agamanya, karena dia yang menunjuk Rasulullah. Akhirnya mereka, ya sudahlah kita ngikutin gayanya dia ketika menjadi imam. Pulang, para sahabat lapor kepada baginda Nabi. Lapor ini bukan mengadu, bukan curhat, tapi menanyakan ilmunya. Ya Rasulullah, sahabat yang engkau pilih menjadi imam dalam perjalanan tugas kami yang engkau berikan, itu gaya ngimaminya berbeda ya Rasulullah. Gimana gaya ngimaminnya? Habis membaca Al-Fatihah, membaca surat yang lain, setelah itu membaca Al-Ikhlas, dan terkadang membaca Al-Ikhlas disambut dengan surat yang lain. Lalu Rasulullah tidak langsung mengatakan sesat, enggak. Rasulullah itu orangnya sangat hati-hati sebelum menjatuhkan kalimat sesat. Nanti bapak-bapak kasih tahu temennya yang gampang ngomong sesat itu, kasih tahu, jangan gitu belajar sunnah. Rasulullah lalu mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya sama dia, kenapa dia melakukan perbuatan itu. Loh, Rasulullah itu bijaknya luar biasa, Pak. Makanya kita bersyukur bahwasanya sunnah ini diajarkan oleh baginda Nabi, tidak diajarkan orang yang sering kita lihat hari ini menyesatkan orang. Rasulullah itu bijak mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya sama dia, kenapa dia melakukan perbuatan itu. Para sahabat datang dong ke sahabat itu, ditanya, kenapa kamu selalu menyertakan surat Al-Ikhlas? Dijawab dong sama sahabat itu, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang agung. Jawaban ini diambil, dihantar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya dia mencintai surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang mulia dan agung. Kan di dalam surat Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad, ini sifat Allah. Allahus somad, sifat Allah. Lam yalid walam yulad, sifat Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya sifat Allah. Makanya surat Al-Ikhlas itu mulia, betul. Jawaban ini ketika didengarkan oleh Rasulullah, Bapak dan Ibu tahu jawabannya apa? Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas,
Allah jatuh cinta kepadanya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas dan membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Masya Allah ya. Tapi saya yakin sih Bapak dan Ibu walaupun belum mendengarkan dalil ini, insya Allah rajin membaca surat Al-Ikhlas. Tapi bukan karena keutamaannya, karena hafalannya mentok di surat Al-Ikhlas. Iya, insya Allah. Ini kabar gembira bagi mereka yang hafalannya itu yang paling tinggi surat Al-Asr. Ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak ngimamin sholat tahajud, istrinya protes, kok surat Al-Ikhlas, lu kamu nggak ngerti. Loh Pak, coba Pak, kapan kita itu jarang menghafal Quran tapi akhirnya punya kesempatan dicintai oleh Allah? Ya di sini Pak. Coba Pak, kalau surat Al-Baqarah puyeng Bapak ya. Nah, itulah keutamaan yang ada pada surat Al-Ikhlas. Disinilah kita belajar. Kita sedikit keluar dari materi ya. Berarti setiap surat itu punya keutamaan umum, tapi tidak setiap surat memiliki keutamaan khusus. Ya, jadi surat Al-Mulk, Al-Waqiah gimana Ustaz? Al-Waqiah iya, tapi masih ada perbedaan di antara para ulama di dalam penetapan derajat hadis ya. Surat Ar-Rahman bagaimana Ustaz? Maka surat Ar-Rahman memiliki keutamaan, tapi maaf, surat Ar-Rahman bukan surat yang tidak ada keterangan, tidak ada riwayat bahwasanya surat itu dibaca ketika orang akan menikah. Saya juga terkadang heran ya, kalau sedang mendatangi proses pengajian, dalam proses akan menikah selalu yang dibaca surat Ar-Rahman. Kalau hanya membaca karena keindahan yang ada pada surat Ar-Rahman tidak ada masalah. Tapi kalau meyakini bahwasanya di dalam pernikahan itu harus membaca surat Ar-Rahman, nah itu yang butuh dalil ya, jadi tidak ada. Nanti juga tidak ada orang yang mengandung harus membaca surat Maryam, itu juga termasuk berita yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mengandung membaca surat Maryam atau membaca surat Yusuf. Kenapa? Supaya kalau laki-laki tampan mempesona sebagaimana Nabi Yusuf. Kalau perempuan sesuci dan semulia Ibunda Maryam. Itu namanya otak-atik mantuk. Artinya tidak ada. Berarti orang yang hamil tidak boleh membaca surat Al-Baqarah karena nanti jadi sapi betina. Ya gitulah. Apalagi baca Al-Fil, oh kasihan banget. Apalagi Al-Ankabut, nah sudah itu. Apalagi An-Naml kan gitu. Artinya sunnah itu logik kok. Jangan kita itu mengotak-ngatik gitu. Yang akhirnya malah justru menjadi bumerang karena sesungguhnya agama kita adalah agama dalil. Tapi ingat ya, ketika kita mengimani agama kita adalah agama dalil, agama ilmu, maaf, bukan berarti melegalisir bahwasanya kamu menyesatkan orang dengan begitu gampang. Jadi itu yang kita apa? Jadi surat Al-Ikhlas, surat Ali Imran itu adalah satu surat yang apabila kita melaziminya memberikan keutamaan secara khusus, terutama 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Saya kasih tantangan, Pak. Bapak dan Ibu pekan depan yang menghafalkan 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, setornya ke saya habis kajian. Kalau sempurna 10 ayat tidak ada salahnya saya kasih hadiah. Sepakat? Pekan depan. Pekan depan. Kalau ada yang mau izin, silahkan izin hari ini. Ya. Jadi saya kasih insya Allah itu tantangan. Pekan depan ya, jangan sampai nanti jangan-jangan pekan depan sepi ini kajiannya. Endaklah, kan tidak wajib. Bagi yang mau menyetorkan silahkan menyetorkan. Saya siapkan hadiahnya. Ya, ingat ya, pekan depan. Kenapa gitu harus kita hafal Ustaz? Supaya setiap kita bangun dari tidur kita bisa menghafalkan dan melazimi sebagaimana yang dilazimi oleh Rasulullah. Jadi kalau kita bangun tidur jangan dibuka handphone. Kenapa kita itu kalau bangun tidur yang dibuka adalah handphone? Ya karena tidak ada yang kita hafal. Jadi marilah kita menyibukkan dengan ketaatan. Bapak dan Ibu tahu kan, kemarin ada seorang muslim, Masya Allah, bapak-bapak yang terpilih oleh Allah, diakhiri hidupnya dalam kondisi yang indah, meninggal dunia sedang mengimami sholat subuh. Masya Allah, meninggal. Keindahan kematian semacam itu jangan sampai
melewati kita tanpa kita mengambil sebuah perenungan untuk kita. Saya Google, saya cari itu bagaimana sumber-sumber terdekat yang kenal dengan beliau, karena kematian husnul khotimah itu harus membuat kita ghibthah. Ghibthah itu apa? Iri hati yang menimbulkan reaksi positif, itu ghibthah. Beda dengan hasad. Iri hati yang menimbulkan reaksi negatif, beda. Ghibthah itu menimbulkan reaksi positif. Saya cari itu sumber-sumber berita, dan ternyata saya membaca sumber berita bahwasanya termasuk salah satu di antara keistimewaan beliau sampai Allah wafatkan beliau dalam kondisi husnul khotimah, yaitu adalah karena beliau tidak pernah lengser Al-Quran dan mushaf dari kehidupan beliau sehari-hari. Itulah Pak, jadilah kita sibuk dengan Al-Quran supaya tidak sibuk terus dengan apa yang ada di sosial media. Menjadi update setiap waktu itu terkadang justru malah minus di hadapan syariat. Setiap yang viral tahu, ada berita ini viral tahu, berita viral tahu, tapi berita Allah malah tidak tahu. Saya sudah tua Ustadz, tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Quran. Kita mulai sedikit demi sedikit ya. Supaya apa? Bapak tahu ya, Ibu tahu, supaya ini menjadi perenungan kita. Rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya itu disebut oleh Nabi apa? Rumah kuburan. Kenapa kok disebut kuburan? Karena memang kuburan itu tidak dibacain Quran. Berarti kalau kita pakai penjelasan dan penjabaran yang lebih lapang, pakai kias aula, maaf, kalau rumah tidak ada Al-Qur'annya itu kuburan, berarti dada dan kepala kita kalau nggak ada hafalan Al-Qur'annya berarti kuburan. Jangan sampai kuburan dada dan kuburan pikiran ketemu dengan tanah kuburan. Itu motivasi Pak untuk menghafal, dan tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Ambil surat-surat yang pendek, dilazimi. Saya sudah tua Ustadz, dulu tidak ada ulama yang mengatakan tua itu tidak ada ulama yang mengatakan tua itu menurunkan daya hafal. Yang ada adalah kemaksiatan yang menghilangkan daya hafal. Jadi insya Allah bapak-bapak walaupun umurnya sudah di atas 40 tahun, ayo kita menghafalkan Quran. Dimulai pada surat-surat yang memiliki keutamaan secara khusus. Nanti kalau kita sudah menghafalkan 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, nanti bisa kita lanjutkan menghafalkan 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi. Karena itu akan menjadikan kita terjaga dari fitnahnya Dajjal. Usima min fitnatid Dajjal. Setelah kita membahas tentang itu, disinilah kita akhirnya paham. Berarti Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar, itu diletakkan oleh Allah di dalam 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, di mana dia memiliki dua keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama, keutamaan surat Ali Imran. Keutamaan yang kedua, keutamaan 10 ayat yang terakhir yang ada pada surat Ali Imran. Sebagian para ulama lalu menerangkan bahwasannya sesungguhnya surat yang ada pada ayat 192 ini berkaitan pada ayat 190 dan 191 ya. Ini di dalam beberapa riwayat, dalam beberapa tafsir itu disebutkan bahwasanya surat Ali Imran 190, Ali Imran 191 dan sampai Ali Imran 192 ini jawaban, yaitu ketika Rasulullah ditantang sama orang-orang musyrik, di mana tantangannya pada saat itu adalah Rasulullah itu didatangi sama orang-orang Quraisy musyrik. Lalu orang-orang Quraisy musyrik ini menantang Rasulullah, kalau memang kamu adalah seorang nabi dan kamu menjadi seorang rasul, buktikan mukjizatmu. Maka rubahlah bukit Sofa, ada satu bukit di luar kota Mekah, lalu dikatakan oleh mereka, jadikan bukit ini menjadi emas, kami akan beriman kepada apa yang kamu dakwahkan. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Jadi di situ kita paham Pak, orang-orang kalau sudah mengkufuri tentang ayat Allah, mereka itu selalu meminta sebuah tantangan, menawarkan tantangan, dan biasanya tantangan itu tidak jauh-jauh dari masalah dunia, karena memang pola pikirnya sudah dunia.
Jadi ketika berjumpa dengan Rasul pun mereka menolaknya pun gara-gara dunia. Kalau memang kamu Nabi dan Rasul, ubah ini, Bukit Sofa ini jadi emas. Rasulullah meminta kepada Allah. Ketika beliau memohon kepada Allah supaya diberikan mukjizat, Allah tidak menjadikan Bukit Sofa menjadi emas. Tapi Allah turunkan surat Ali Imran 190, 191, 192. Dan itu menjawab. Karena pada ayat yang kita dapati pada ayat yang ke-190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya sampai Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ini Allah turunkan. Kalau kita ngelihat pada 190, di situ kita mendapati bahwasanya apapun dalam penciptaan langit dan bumi itu merupakan sebuah tanda yang besar dan kamu tidak usah ragu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini mukjizatnya para nabi untuk menjawab dan membungkam tuduhan manusia ketika mereka ingin minta bukti. Loh, bukti kok Bukit Sofa dijadikan emas? Lah, bumi ini sudah merupakan bukti bahwasanya Allah yang menciptakan. Itu jawaban dari Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita paham. Terkadang mukjizat itu hanya bisa dirasakan sama orang yang berpikir, Pak. Makanya maaf, kalau kita menjumpai banyak mu'alaf yang masuk Islam itu karena mereka berpikir. Dan orang yang keluar dari Islam itu biasanya ketika murtad disebabkan karena tidak berpikir. Makanya kenapa setiap perintah di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir selalu disertai dengan ayat setelahnya neraka dan surga. Kenapa? Karena tidaklah orang yang masuk neraka karena tidak berpikir, dan tidaklah orang masuk surga karena dia berpikir, Pak. Jadi Allah tidak menjadikan Bukit Sofa menjadi emas. Bagi Allah gampang, kun fayakun, sofa, seluruh gunung dijadikan emas bagi Allah. Tapi kenapa justru Allah turunkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itulah ayat. Kenapa Allah justru turunkan bahwasanya Allah itu menjelaskan seluruh penciptaan ini dari langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semuanya ayat-ayat Allah bagi mereka yang berpikir. Karena kalau orang itu berpikir, tidak perlu dia meminta Bukit Sofa jadi emas. Kalau dia mau berpikir, dia sudah tahu penciptaan yang semegah ini tidak mungkin akan terjadi begitu saja kecuali diciptakan oleh Zat yang Maha Esa, yang tidak ada syarikat dan sekutu pada proses penciptaan. Orang itu akan sampai, Pak. Masya Allah ya. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami ini surat Ali Imran 190, 191, 192 ini merupakan jawaban dari Allah. Dan jawaban Allah itu supaya kita mikir, Pak. Makanya dalam kehidupan kita itu harus berpikir terus, dan tidak boleh kita itu meliburkan akal kita tidak berpikir. Kenapa harus belajar? Supaya akal kita itu tidak berkurang kemampuannya, Pak. Gadget, saya punya handphone, lama tidak saya pakai gadget atau teknologi, kira-kira rusak atau tidak rusak, Pak? Rusak. Kita mendapati dulu kita punya tape, anak-anak 90-an pasti tahu tape, ada kaset, Pak. Kaset itu kalau kita tidak setel 2 tahun, ketika kita setel suaranya sudah bergoyang-goyang tidak? Sudah bergoyang-goyang. Kenapa? Sudah rusak. Semua teknologi itu kalau tidak dipakai itu rusak, Pak. Mobil biarkan saja itu, nggak usah dipakai, Pak, 2 bulan akhirnya ngedrop, Pak. Apa yang kita bisa dapatkan? Sebuah perenungan, tadabbur untuk kita. Disitulah kita memahami betul bahwasanya akal itu juga merupakan pemberian dari Allah, dan kita disuruh mikir setiap waktu, mengambil hikmah, memikirkan sebuah perintah, memikirkan larangan, itu harus dipikir. Mengapa kita harus datang ke majelis ilmu? Supaya kita mikir. Kenapa kita datang ke orang solih? Supaya kita melihat gimana sih tindak tanduknya orang solih. Kenapa kita berzikir? Supaya hati kita terkoneksi dan berpikir tentang Allah. Itu semuanya. Kenapa perintah Al-Quran itu selalu menyuruh kita berpikir? Karena akal kalau tidak dipakai berpikir, dia karatan. Dan kalau karatan susah untuk berpikir, dan aksesnya, feedbacknya apa? Akibatnya apa? Kalau kamu tidak mau berpikir, maka yang terjadi akhirnya susah menerima kebenaran. Nah itu, Mak.
Makanya Masya Allah, orang yang mereka menghafal terus menerus akan terasa muda terus, karena otaknya dipakai terus untuk berpikir. Otak ini tidak boleh istirahat. Makanya hari ini handphone itu membuat otak kita istirahat. Kenapa? Yang kita lihat itu menghasilkan endorfin doa. Endorfin itu hormon mendatangkan kebahagiaan saja, tapi akalnya itu tidak berpikir. Dan itulah satu musibah-musibah yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Maka disitulah kita akhirnya paham. Jadi surat Ali Imran ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimin min ansar. Ini berkaitan di dalam surat Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi inilah jawaban dari Allah, dan jawaban dari Allah selalu membuat manusia harus berpikir. Karena dengan berpikir kita sampai pada kebenaran. Ya, jangan menggunakan perasaan terus-terusan. Jangan menggunakan kebodohan kita, tetapi menggunakan akal yang Allah anugerahkan pada kehidupan selaku manusia. Setelah kita paham tentang kedudukan surat Ali Imran 192, sekarang apa yang kita dapatkan pada surat Ali Imran? Yang pertama, Isya ya, kelihatannya baru 5 menit ya. Masya Allah, tidak terasa. Isya dulu kita sholat, nanti kita lanjutkan habis sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jadi kita belajar apa dari semua poin yang tadi kita pelajari ini? Yang paling penting quote-nya adalah, tidaklah Allah menyuruh kita supaya kita menjadi hamba yang selalu berpikir, supaya kita selalu belajar, di rumah belajar, baca, mengambil kesimpulan, menghafalkan hadis, supaya tidak karatan otak yang Allah anugerahkan untuk kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentunya setelah mengetahui bagaimana kedudukan surat Ali Imran 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimin min ansar. Kita tahu kedudukannya, kita tahu asbabun nuzulnya. Sekarang kita baru membedah bagaimana doa ini kita ketahui setiap poin per poin dari ilmu yang kita peroleh. Kita tentunya yang pertama yang disampaikan para ahli tafsir dan mentadaburi dari sebuah doa yang indah ini adalah yang pertama, kita tentunya harus paham bahwasanya Allah itu menyebut di dalam ayat ini, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Siapapun yang telah engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Maka sesungguhnya ini bicara tentang orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kelak kita, pada kehidupan manusia kelak di akhiratnya. Ada orang-orang yang mereka telah dihinakan oleh Allah, dan kehinaan kalau sudah datang dari Allah itu kehinaan secara mutlak, Pak. Kalau kita dihinakan makhluk itu kehinaan yang nisbi, maka tidak usah sedih. Antum dihinakan orang, antum direndahkan orang, antum dilecehkan orang. Kalau kehinaan itu datang dari manusia, maka itu merupakan kehinaan nisbi. Kehinaan nisbi itu sifatnya relatif, tidak perlu membuat kita terpressure, tidak perlu membuat kita tertekan. Kalau kehinaan itu baru datang sesama manusia. Karena apa? Kehinaan manusia itu sifatnya adalah relatif dan belum tentu benar. Karena segala mutlak yang tahu tentang diri kita dan masing-masing manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya terkadang kalau mendapatkan satu komentar gitu, bahwasanya ini ustadz sesat, menyimpang, gak sesuai dengan sunnah, ya menurut kita tidak perlu kita masukkan pada hati kita. Kehinaan yang diberikan orang itu hanya sebatas lidahnya, dan kehinaan yang mereka berikan kepada kita itu sifatnya tidak mutlak. Karena bisa jadi orang yang menghina itu lebih buruk daripada mereka yang dihina, dan Allah sudah mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat,
La yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Makanya janganlah kamu merendahkan satu kaum, bisa jadi kaum yang kamu rendahkan itu bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang menghinakan. Jadi kalau kita ingin melapangkan hidup kita ingin mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan kita, sebenarnya simpel. Kunci-kunci kebahagiaan itu banyak, dan salah satu kunci kebahagiaan itu apa? Tidak terlalu repot memikirkan perkataan manusia. Tapi bukan berarti kita cuek dengan perkataan manusia, tetapi perkataan manusia tetap kita pikirkan kalau kita ingin mengevaluasi apakah jangan-jangan apa yang dia sampaikan itu benar dan bisa membawa kebaikan kalau kita mengevaluasi. Ini pula yang kita dapatkan pula, bahwasanya berapa banyak manusia yang terkadang mereka mulia di mata manusia tapi belum tentu dia mulia di hadapan Allah dan para penduduk langit. Dan berapa banyak sebaliknya, ada orang yang begitu mulia di antara kita tapi ternyata dia begitu hina di hadapan Allah dan di hadapan para penduduk langit, Pak. Makanya ada kata-kata yang membuat kita tenang pada kehidupan iman kita kalau kita menghadapi manusia yang beragam, Pak. Ada sebuah perkataan indah yang layak untuk kita merenungkannya. Perkataan itu apa? Wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Ada satu perkataan dari para ulama terdahulu. Ini menunjukkan para ulama terdahulu itu adalah orang yang paling mengerti hakikat hidup. Mereka mengatakan semacam ini, berapa banyak orang yang tidak dikenal oleh manusia, kalau datang tidak diantar, kalau pulang tidak diantar, kalau datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Walaupun ini bukan jelangkung, tapi dia menjadi orang yang harum namanya di antara penduduk langit, dan dia diridhoi sama Allah. Walaupun ketika di dunia mungkin menjadi orang yang tidak dihiraukan manusia, Pak. Sebaliknya, berapa banyak orang yang terkenal di antara manusia, masyhur fid dunya, dia terkenal di manusia, tapi belum tentu terkenal di hadapan Allah dan belum tentu dikenal oleh para penduduk langit. Kenapa? Maksiatnya itu menebalkan kehidupannya yang menjadikan tidak ada ketaatan istimewa yang datang dari hidupnya. Kalau kita merenungkan perkataan para ulama, ini membuat kita tenang dalam hidup. Hari ini kita hidup pada zaman sosial media itu menggurita, Pak, dan masuk pada part yang paling terdalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada Threads, ada Twitter dan lain sebagainya, membuat manusia itu akhirnya apa? Membuat manusia itu terlalu over untuk selalu memperhatikan penilaian manusia. Tanpa kita sadari, kalau seseorang telah menjadikan makhluk menjadi tujuan, maka makhluk itu yang akan mencederai hidupnya. Kenapa? Mencintai sesuatu biasanya pada sesuatu yang dia cintai berlebihan, itulah yang mengecewakan hidupnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, hati-hati dikenal sama orang. Para ulama dulu paling tidak mau syuhroh, Pak. Apa itu syuhroh? Terkenal. Kenapa? Karena terkenal itu konsekuensinya tidak ringan, berat. Dan berapa banyak yang kita jumpai dan kita dapati terkenal di mata kita dan di mata banyak orang, tapi di sisi Allah itu kayak bangkai yang tidak ada harganya. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, ada orang beratnya kayak gajah nanti di akhirat, tapi sekalinya ditimbang berat kebaikannya tidak lebih dari seekor nyamuk. Itu menunjukkan bahwasanya itulah kehidupan yang kita itu harus berhati-hati kalau sudah dikenal banyak manusia. Kalau menjadi guru, menjadi ustadz, yang paling berat selalu saya sampaikan, yang paling berat, Pak, bukan menghafalkan Quran, bukan menghafalkan hadis. Insya Allah lah, saya husnudon, para ustadz itu pinter-pinter, insya Allah, kecuali saya mungkin ya. Para ustadz itu pinter-pinter, menghafalkan dalil itu gampang. Yang paling sulit bagi para guru itu apa? Bukan menghafalkan dalilnya. Yang paling sulit bagi para guru itu menjaga kestabilan hatinya untuk senang, untuk senantiasa berpikir tidak ada yang dia tuju kecuali Allah, Pak.
Karena apa? Sekalinya tergelincirnya hati itu jauh lebih balah daripada tergelincirnya kaki kita ketika keseleo. Makanya kembali ke poin yang pertama. Jadi kehinaan dan kemuliaan itu apabila datang dari manusia sifatnya nisbi. Dan orang itu bisa berganti-ganti sesuai dengan kondisi ketika kita memperlakukan, Pak. Kalau kita lagi memperlakukan orang baik, ya kita mendapatkan kemuliaan datang dari lisannya. Tapi kalau kita mengecewakan dia, ya biasanya kita akan mendapatkan hujatan darinya. Bahkan maaf ya, bisa jadi bapak dan ibu melakukan kebaikan sepanjang tahun, lalu ditutup dengan satu kali tidak bisa memberikan kebaikan. Bisa jadi semua kebaikan setahun yang kita berikan hilang, Pak, hanya karena satu penolakan yang kita berikan pada hari tertentu. Itulah manusia, Pak. Banyak kan kadang-kadang maaf suami istri, terutama istri, banyak istri itu kalau mereka sedang mendapatkan kebaikan suami, Masya Allah itu suaminya disanjung kayak raja. Tapi ketika sedang kecewa, oh Masya Allah, suami itu menjadi makhluk yang paling buruk di mata seorang istri. Dan itu berubah-ubah, Pak. Kadang-kadang kan seorang istri kalau mendengar suaminya dipuji orang itu, suaminya baik ya, lalu sang istri menjawab, kamu nggak tahu di rumah kayak apa gitu. Itu pas lagi kecewa. Tapi kalau pas istrinya lagi lapang, ada yang memuji suaminya baik, iya baik banget, kamu nggak tahu aja ini di luar rumah, di dalam rumah 3 kali lipat. Itu lagi ridho, Pak, dia. Artinya Allah itu mengajarkan kepada kita, Masya Allah, ini ilmu karakter hidup. Ini filsafat kehidupan, Pak. Bukan filsafat, makna kehidupan. Kita ini tidak perlu sedih kalau mendapatkan kehinaan itu datang dari manusia, selama kehinaan itu bukan datang dari Allah. Memang hari ini semua dari kita itu meraba, Pak, dan tidak ada yang tahu apakah saya ini diridhoi oleh Allah atau dicinta atau dihinakan oleh Allah. Kita tidak bisa untuk memastikan, tapi semuanya nanti di akhirat baru terbuka semuanya. Tidak ada lagi yang tertutup, Pak. Karena apa? Allah menyampaikan di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, semua rahasia yang dulunya kita sering tidak ketahui, rahasia itu nanti dibuka oleh Allah. Tidak ada yang tertutupi dan tidak ada yang satu pun terlewatkan kalau sudah nanti berhadapan dengan Allah. Manusia itu kadang salah menilai manusia. Bukan hanya bapak, bukan hanya saya, bukan hanya ibu, loh hatta para sahabat saja pernah salah mendefinisikan orang yang hina dan mendefinisikan orang mulia. Itu hatta para sahabat. Karena memang luar biasa kemuliaan dan kehinaan itu nisbi kalau memang masih datang di mulutnya manusia. Saya bacakan sebuah hadis, Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, ini hadisnya panjang karena saya tidak hafal, saya bacakan. Maka Rasulullah SAW marra rajulun ala Rasulillah faqala li rajulin indahu jalis ma ra'yuka fi hada. Rasulullah itu lagi duduk, lewatlah seseorang, lalu Rasulullah SAW bertanya sama sahabat yang ada di sampingnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi, dari sahabat Sa'al bin Sa'ad ini tidak dijelaskan siapa nama sahabat yang di samping Rasulullah. Rasulullah itu nanya, ma ra'yuka fi hada, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Yang lewat itu, Pak, laki-laki yang mulia nasabnya, terkenal dengan terkenal dengan keistimewaannya yang banyak, dan namanya itu begitu harum di mulutnya banyak manusia. Maka orang itu ketika ditanya, maka dia menjawab, rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba yunkah wa in syafa'a yushfa. Maka orang di sampingnya lalu berkata, ya Rasulullah, ini adalah orang yang paling mulia di antara kita. Oh, namanya harum ya Rasulullah. Kalau dia melamar, oh langsung diterima ya Rasulullah. Mungkin sebelum mengetuk pintu yang di dalam rumah sudah mengatakan silahkan, setuju untuk dilamar. Saking mulianya orang ini. Kalau dimintain tolong, atau ketika dia minta tolong, tidak ada yang bisa untuk menolak kalau dia sudah minta tolong. Ketika Nabi mendapatkan jawaban itu, fasa kata Rasulullah SAW, Nabi diam. Nabi tidak langsung komen. Mara rajulun akhar, faqala lahu Rasulullah, ma ra'yuka fi hada. Lalu Rasulullah ketika diam, baru diam lewat seseorang.
di depan Rasulullah. Ketika lewat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, gimana pendapat kamu tentang orang ini? Orang yang di sampingnya mengatakan, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Ini laki-laki miskin ya Rasulullah. Ya, hada hariyun in khataba la yunkah. Ini kalau orang ini ngelamar, lamarannya ditolak. Mungkin sebelum ngetok pintu sudah ada tulisan, maaf tidak ada lamaran untukmu. Kalau dia ngelamar pasti ditolak. Lalu wa in syafa' la yushfa. Kalaupun dia meminta syafaat, minta rekomendasi, minta syafa' itu kayak minta bantuan orang dalam, Pak. Nggak usah dikaitkan kemana-mana ya, ordal. Dia minta bantuan sama ordal, maka dia pasti ditolak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ketika mendengarkan jawaban yang kedua, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada khairun min mil'ir ardi mislu hada. Yang kedua jauh lebih utama. Sebagaimana penuhnya bumi ini, dia lebih utama daripada laki-laki yang pertama. Masya Allah. Di situ kita belajar dalam riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Itu apa yang kita dapatkan? Itulah penilaian manusia. Jadi mari kita merealisasikan dan membumikan tauhid. Belajar, Pak. Belajar hidup itu tidak dihormatin orang. Ini termasuk pendidikan, Pak. Saya itu ngajarin sama anak saya, salah satunya apa? Nak, kamu belajar kalau kamu nanti tidak dihargai orang. Kalau tiba-tiba ada orang yang bentak kamu, ada orang yang membenci kamu, kamu harus belajar. Tidak setiap orang suka sama kamu. Karena ini termasuk salah satu seni kita di dalam kehidupan, Pak. Dan itu sudah kita dapatkan. Bagaimana seorang sahabat yang ditanya oleh baginda Nabi, ini bukan sahabat biasa, Pak, sahabat yang punya kesempatan duduk di samping Nabi, Pak. Tapi ternyata beliau salah mendefinisikan orang ketika ditanya oleh baginda Nabi. Itulah manusia, Pak. Yang mutlak hanya Allah dan Rasul. Makanya kita dalam kehidupan ini berjalan gitu. Kalau selama kita dihinakan manusia, tidak usah bagi kita untuk terlalu memikirkannya, terlalu dalam. Sudah, biasa saja. Saya dulu pernah, Pak, Allahu yarham bapak saya. Saya dulu yang namanya manusia. Saya pernah sedih, Pak, ketika ada yang memfitnah macam-macam. Namanya fitnah itu kadang-kadang bisa dilakukan siapa saja, Pak. Ketika saya menceritakan tentang orang yang memfitnah, ketika saya difitnah itu, bapak saya lalu berkata, ada satu kata-kata yang bagus, tidak panjang beliau ngomong. Beliau ngomong gini, lampu tunang nek wis entek menyake mati dewe. Jadi lampu, bapak tahu lampu teplok itu, lampu teplok itu nek wis entek menyake mati dewe. Artinya tahu? I will translate to English ya. Saya terjemahkan. Kata beliau dalam kaidah Jawa itu sederhana. Kalau kamu dihujat, maka ketika yang menghujat kamu sudah kelelahan, nanti juga berhenti sendiri. Kayak lampu teplok itu kalau sudah minyaknya habis, dia bisa hidup dia. Dan kalimat itu, ya Allah, ngena betul ke saya. Jadi Allah itu menyampaikan kepada kita satu pelajaran betul. Ketika Allah menyampaikan doa, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, berarti yang kita selalu pikirkan bukan dihinakan manusia, tapi dihinakan Allah. Makanya manusia itu sering salah. Dalam perang, salah satu perang Uhud, tambahan dalil, ada seorang laki-laki yang begitu luar biasa berjuang. Saya pernah menyampaikan riwayat itu di tempat ini. Ketika dia bersemangat ketika berperang, menebas banyak sekali musuh-musuhnya Allah di dalam peperangan itu, dalam perang Uhud, maka Rasulullah bertanya, Matakuluna fi hadar rajul, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Para sahabat yang saat itu ditanya oleh Nabi segera, para sahabat yang saat itu ditanya oleh Nabi langsung berkata, innahu min ahlil jannah, dia penduduk surga ya Rasulullah. Keberaniannya, patriotismenya ketika dia berperang tidak diragukan, dan kelihatan kasat mata jelas dia itu berjuang dan berjihad dan gagah berani.
Maka langsung para sahabat tidak ragu mengatakan innahu min ahlil jannah, dia penduduk surga. Rasul yang sudah dikasih wahyu oleh Allah berkata innahu min ahlin nar, enggak, dia itu penduduk neraka. Dia penduduk neraka. Sudah ada satu sahabat yang penasaran dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang laki-laki itu. Akhirnya dia ngikutin, ngintel, ngeliatin gitu. Dan ternyata memang terbukti laki-laki tersebut, sahabat itu, ketika pada waktu peperangannya dia tertebas dengan pedang, terjatuh dari kudanya, merasakan sakit yang sangat luar biasa ketika lukanya begitu menganga dan lebar di sepanjang dadanya. Lalu ternyata ketika dia sedang merasakan sakit, dia melihat sebilah pedang yang tidak jauh dari tempatnya terbaring, tersungkur. Dia meraih pedang itu dan dia hunuskan ke tubuhnya berkali-kali karena tidak kuat menahan sakit yang dia rasakan supaya dia segera mendapatkan kematian. Matinya bukan dalam kondisi mati syahid, tapi matinya mati bunuh diri. Itulah manusia, Pak. Jadi poin yang pertama ini ngasih kepada kita bahwasanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus selalu tenang pada kehidupan kita. Kalaupun kita direndahkan orang karena kita miskin, tidak punya, ataupun karena usaha kita belum sukses, lalu abang kita yang jarang ngaji komen, kamu itu ngaji kemana-mana, usahanya bangkrut di mana-mana. Saya yang jarang ngaji malah usaha saya berhasil. Makanya kalau pingin berhasil, tidak usah banyak ngaji gitu ya. Itu tidak usah kita ragu, Pak. Karena kehinaan-kehinaan manusia itu hanya berdasarkan kepada faktor duniawi. Faktor duniawi itu. Sama pula tadi orang Quraisy ketika mereka mengatakan kepada baginda Nabi, rubah itu bukit Sofa jadi emas. Ketika Nabi justru menurunkan, ketika Nabi lalu membacakan surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyam, dan seterusnya, ketika dibacakan justru orang-orang Quraisy itu nyindir Nabi, wong kita minta gunung Sofa jadi emas kok malah kamu bacain wahyu dan ayat, dan tidak beriman, Pak. Jadi akhirnya kehinaan dan kemuliaan itu sebagaimana yang kita dapatkan bahwasanya di dalam surat Al-Munafiqun, kemuliaan itu hanya datang dari Allah dan Rasul. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafik itu dulu, nanti kalau orang sahabat itu datang ke Madinah, kita usir mereka. Kita usir orang-orang hina itu yang telah ngaco itu, mereka itu ngaco di kota Madinah itu. Kita usir mereka itu, orang-orang sahabat-sahabat itu. Ketika habis perang, Pak, dalam perang Uhud, Allah yang menyampaikan walillahil izzatu walirasulihi. Izzah itu, kemuliaan itu hanya datang dari Allah dan Rasul. Sehingga akhirnya untuk memiliki sebuah keyakinan bahwasanya kita yang kita tuju hanyalah Allah dan kita tidak terfikirkan oleh perkataan makhluk, itu penting sekali. Karena apa? Itulah seninya orang yang beriman, tidak terlalu memikirkan perkataan makhluk. Ya, dan tidak setiap orang yang komen sama kita ketika menghinakan kita, tidak semuanya harus dilempar dan harus dibalas, Pak. Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab, ada kata pepatah dalam bahasa Arab tuh bagus banget. Lau anna kalban awa alqamathul hajar la asbahal hajaru misqala dinarin. Kalau setiap anjing menggonggong dilempari dengan batu, maka batu itu nanti habis persediaannya. Dan lama-lama batu itu berubah harganya lebih mahal daripada emas. Kenapa? Kita pakai ngelempari setiap anjing yang menggonggong. Itu pepatah ya, Pak. Artinya kalau hidup kita hanya ngurusin perkataan manusia, lalu setiap perkataan manusia harus kita komentari dan harus dijawab, hidup kita habis, Pak.
Wong batu aja bisa jadi berubah, harganya lebih mahal daripada emas. Kok kenapa? Persediaan batu habis, Pak. Karena banyak orang yang pasti akan menggonggong. Dalam kehidupan kita, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok dengan kita. Jadi poin yang pertama itu enak banget para ulama jelasin. Jadi poin pertama itu membentuk seni pada kehidupan kita, sudah santai aja. Yang terpenting kalau ucapannya benar, maka sesungguhnya kita yang mengevaluasi. Kita yang harus evaluasi, Pak. Kalau misalkan kita dituduh kamu nggak sunnah, oke. Kriteria tidak sunnah itu apa? Tidak mengikuti dalil. Oke, cek, Pak. Ada nggak perkataan kita yang tidak mengikuti dalil? Oh, kalau ternyata semua mengikuti dalil, satu lagi tugasnya, mengikhlaskan, selesai. Jadi akhirnya kehinaan itu selalu dikembalikan antara kita dengan Allah. Jadi sesungguhnya kehinaan itulah yang kita selalu kembalikan kepada Allah supaya lapang di dalam kehidupan kita. Karena ada orang mulia di mata manusia, hina di hadapan Allah. Dan ada orang yang hina di hadapan kita, tapi bisa jadi dia mulia di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat. Ustadz kan tadi mengatakan penduduk langit. Iya, penduduk langit itu siapa? Malaikat, Pak. Mana yang lebih banyak? Jumlah penduduk dunia atau jumlah penduduk langit, Pak? Mana yang lebih banyak? Kalau manusia hari ini populasinya sudah mencapai sekitar berapa? 6-7 miliar. Mana yang lebih banyak? Penduduk dunia atau penduduk langit, Pak? Penduduk langit. Karena penduduk langit apa? Setiap langitnya itu terdiri para malaikat. Dan kata Rasulullah, setiap satu dhira', satu hasta, itu satu makhluk malaikat berjejer, belum malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Dan malaikat itu punya cinta dan malaikat itu punya ridho. Ada yang mungkin nanti berkata, ini saya sampaikan kemarin hari Selasa juga, loh Ustadz, malaikat kan nggak punya syahwat, nggak punya hawa nafsu, kok bisa cinta dan bisa benci? Karena cinta dan bencinya mereka bukan berdasarkan syahwat dan hawa nafsu, tapi berdasarkan karena mereka melihat dan taat sama Allah. Allah cinta, mereka cinta. Allah benci, mereka benci, Pak. Itulah jawabannya, ya. Dan malaikat itu kalau sudah cinta sama kita, Pak, walaupun Bapak tidak dikenal orang, tapi Bapak dicintai oleh penduduk langit, Bapak akan mendapatkan kekuatan, Pak. Kenapa? Didoakan malaikat. Karena malaikat itu kalau jatuh cinta, dia tidak berpangku tangan. Kalau malaikat sudah cinta, nama Bapak terkenal, nama Ibu terkenal di antara penduduk langit. Dan ketika terkenal, apa yang mereka lakukan? Mendoakan orang yang mereka cintai ketika mereka tahu orang yang mereka cintai dicintai sama Allah. Didoakan sama malaikat itu nikmatnya luar biasa, Pak. Dan itulah sumber kekuatan, Pak. Kenapa ada orang yang kita kenal kok kekuatannya luar biasa ketika melakukan ketaatan? Mungkin dia dicintai oleh malaikat. Dan ketika dicintai malaikat dikuatkan, motivasinya dikuatkan, dan malaikat selalu datang ke telinganya untuk menguatkan perjalanan taatnya. Ya, Bapak tahu nggak motivator? Motivator itu berapa banyak yang mengubah mindsetnya orang? Itu baru motivator, apalagi malaikat. Dan malaikat itu dikatakan adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan Allah menyampaikan dalam surat Fussilat, sesungguhnya barang siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun kepada orang yang Allah cintai karena sikap istiqomahnya. Tatanazzal itu turunnya bukan sekali, tatanazal itu turunnya berulang-ulang. Malaikat itu turun ke siapa? Orang yang mereka cintai ketika mereka itu salah satunya istiqomah. Ngapain malaikat itu ketika turun? Allah menyampaikan, para malaikat itu berbisik, ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, diberitakan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah.
Saya pernah ditanya, Pak, salah awal-awal kejadian Palestina, Ustadz, kenapa orang Palestina kuat banget ya Ustadz? Karena kita tidak melihat kekuatan mereka, Pak, dengan kasat mata. Apa itu? Malaikat turun mengkuatkan mereka. Yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan kita membenarkan wahyu pada surat Fussilat. Lah kalau sudah malaikat itu turun, Pak, akhirnya apa? Ya ketaatannya maksimal. Karena apa? Yang ngasih kekuatan untuk mereka itu malaikat. Malam yang membangunkan mereka bukan hanya diri mereka, malaikat pun ikut membangunkan. Kalau sudah dicintai oleh para malaikat kan begitu, Pak. Kenapa kita komitmen dalam ketaatan suka naik turun? Karena kita mungkin belum mendapatkan kekuatan dari malaikat. Kenapa kita setiap ada godaan dosa sering terjerumus, terperosok? Ya karena mungkin kita tidak dikuatkan oleh malaikat ketika malaikat belum mencintai dan ridho kepada kita, disebabkan Allah belum ridho sama kita, Pak. Dan itulah yang kita selalu harus miliki. Mindsetnya kita orang yang beriman tuh ke langit. Udah, dibenci siapapun selama nggak dibenci oleh Allah dan penduduk langit mah nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham, bahwasanya kita harus mengerti bahwasanya poin yang kedua, al-khizyu, kehinaan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diulangi oleh Allah 25 kali. Jadi kata al-khizyu, kalau di sini ada sebuah doa kan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, dari kata al-khizyu, kata kehinaan itu disebut oleh Allah 25 kali. Apa itu maknanya? Nah inilah yang akan kita pelajari pekan depan, insya Allah. Sudah 8:30. Jadi kita baru mempelajari poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Kehinaan pada parameter makhluk itu sifatnya tidak mutlak, sifatnya nisbi. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu sedih, Pak. Karena apa? Karena sesungguhnya yang bagi orang beriman, kehinaan itu selama tidak datang dari Allah yang menghinakan, maka sesungguhnya kita tetap bisa menjalani, menikmati kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Masya Allah ya, luar biasa yang kita pelajari pada surat Ali Imran 192. Nanti kita pelajari kenapa disebut kata al-khizyu sampai 25 kali di dalam Al-Quran, Ustaz. Nah itulah penjelasan insya Allah di pekan depan. Di pekan depan itu tanggal 17 masih bisa insya Allah kalau tidak ada udzur. Setelahnya saya libur 2 kali, Pak, minta izin karena tanggal 24 Januari saya umroh. Saya doakan kepada keluarga besar Masjid Al-Falah yang saya cintai, semoga diberkahi urusannya, dimudahkan segala perkaranya, dan semoga kita nanti diberikan husnul khotimah. Bagi yang ingin umrah sama saya, insya Allah moga-moga berjodoh waktunya dan berjodoh rezekinya insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Karena kita baru bahas poin yang pertama, ya ndak usah bertanya saja ya. Karena bisa jadi pertanyaannya nanti terjawab pada poin yang kedua dan poin yang ketiga. Jadi insya Allah kita keep dulu pertanyaannya, insya Allah kita tanyakan nanti pada waktu sudah selesai. Ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga kita tetap mampu menjalani kehidupan, menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Dan betapa nikmatnya kalau kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Sebelum saya menutup kajian kita pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan Samila akan menyelenggarakan yang namanya Samila intensif. Ada Samila series, ada Samila intensif. Samila intensif kita dimulai di bulan Februari secara online, Pak, dan Ibu juga. Dan kita pada Samila intensif bulan Februari, dan ini free, artinya gratis. Nanti kita akan mempelajari sebuah tema yang insya Allah tema ini sangat bermanfaat. Laki-laki boleh ikut kalau ingin mempelajari, walaupun memang temanya lebih khusus kepada dunia wanita.
Temanya adalah 30 surat cinta Allah kepada wanita. Ya, saya ingin menyampaikan karena ini adalah ilmu runut sistematik dari awal sampai akhir selama 30 hari insya Allah. Menurut saya ini penting supaya kita proses pembelajarannya itu utuh dan tidak terpotong-potong. Silahkan untuk mendaftar. Sampai hari ini, sampai maghrib tadi sudah 11.000 yang mendaftar. Maka silahkan mendaftar karena ini free. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman, kolega, kerabat kita insya Allah. Maka bagi yang ingin mendaftar silahkan ditulis nomor pendaftarannya 0857 751 500 57 0857 751 500 57. Ini free, insya Allah semoga bermanfaat. Bapak-bapak bisa ikut juga kalau ingin tahu bagaimana sih wanita diperlakukan oleh Allah, atau mungkin di-share kepada kerabatnya, halayaknya, dan kita berdakwah walaupun hanya men-share. Karena apa? Bisa jadi satu kebaikan itu, ya. Bisa jadi kebaikan yang kita share itu bisa menjadi sebuah tanda kebaikan yang tidak pernah kita sadari. Saya itu baru sadar ya, Masya Allah ya, kisah yang menimpa kepada salah satu saudara kita, seorang masinis yang kemarin meninggal dunia. Dan saya baru tahu kemarin ternyata masinis itu sering mengutip ceramah-ceramah para ustadz. Dan ternyata Masya Allah ya, beliau memposting yang terakhir itu postingan video saya tentang masalah kematian hati sebelum kematian fisik. Yang saya pikirkan bukan masalah dia postingnya, tapi yang saya pikirkan adalah siapapun yang memberikan video itu kepada beliau sampai akhirnya menjadi postingan, maka bisa jadi orang yang memberikan ilmu itulah yang juga memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Hari ini kita tidak boleh kalah dengan semangatnya para buzzer yang mereka ketika menyanjung junjungannya, mereka melakukan apa saja, Pak. Kalau dakwah harusnya kita lebih maksimal. Silahkan share, semoga bermanfaat. Ustadz, ada nggak 30 surat cinta Allah kepada kaum lelaki? Ada insya Allah. Kapan-kapan kita bahas setelah membahas ini dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kalau melihat majelis ini, saya melihat ada sebagian dari majelis ini kayaknya pemuda-pemuda yang belum menikah. Betul atau tidak? Ya, yang jawab itu ternyata orang tua. Yang tidak menjawab itu berarti dia pemuda. Bagi para pemuda, Masya Allah yang selalu saya lihat istiqomah di sini, semoga Allah mudahkan. Saya itu ghibtoh sama kalian. Kenapa? Pemuda yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid dan senantiasa mencintai setiap ilmu. Jangan dipandang ringan. Allah tidak pernah memandang rendah seorang pemuda yang terjaga dalam taat. Semoga para pemuda ini nanti mendapatkan bidadari dunia sebelum mendapatkan bidadari surga. Cepatlah menikah. Nikmatnya hidup tidak akan pernah terasa sebagaimana nikmatnya kita setelah menikah. Ah, Ustadz bohong. Enggak. Ya itu tetangga saya kok bertengkar tiap hari. Nah, itu pengecualian. Jadi insya Allah menikahlah, karena sesungguhnya di dalam pernikahan itu ada sebuah ketenangan yang tidak akan pernah didapatkan kecuali orang setelah menikah. Menikah sebelum Dajjal muncul. Rugi betul kalau akhirnya Dajjalnya muncul kita belum menikah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap saling mencintai, saling merahmati, saling memberikan doa. Semoga kita menjadi keluarga besar, keluarga majelis Rabu setiap malam di Masjid Al-Falah. Semoga banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, semoga banyak inovasi yang bisa kita kerjakan bersama, dan semoga kita tidak hanya menjadi satu majelis, tapi lebih daripada itu saya berdoa semoga ini menjadi sebuah keluarga, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Antum dapat hadiah, insyaallah ambil hadiahnya di bawah. Dan ingat, pekan depan
yang pingin untuk nyetor 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, insya Allah dapat hadiah. Persiapkan mulai hari ini menghafalkan, tapi bukan karena hadiahnya, tetapi karena keutamaan dan kemuliaan yang ada pada 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Siapa yang pengen izin, silahkan izin hari ini tapi rugi kalau izin. Semoga nanti banyak yang mendaftar. Jadi pekan depan mungkin kita kajiannya sampai jam 8.15. Dari jam 8.15 saya nerima setoran. Insya Allah semoga kita saling memiliki alasan terbaik untuk kembali kepada Al-Quran. Ada perkataan indah, saya tutup dengan sebuah kata-kata seorang ulama. Ada seorang ulama ditanya, kenapa kok saya masih sedih dengan perkataan manusia? Jawaban ulama itu Masya Allah bagus banget. Karena kita masih sibuk memikirkan perkataan manusia daripada kalamnya Allah untuk kita hafalkan. Nah, itu negur saya, nampar kita semuanya. Jadi kalau Bapak masih sedih, saya masih sedih, berarti karena kita kurang sibuk menghafalkan Al-Quran. Karena kalau sudah sibuk memikirkan dan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan omongan orang. Insya Allah, marilah kita menjadi orang tua yang hafalannya lebih banyak daripada anak kita. Hari ini banyak anak-anak yang hafalannya lebih banyak daripada orang tua. Jangan bangga, karena itu justru menjadikan kita mengevaluasi. Makanya saya sering bilang kan, ada orang tua ngomong sama anaknya, kamu tuh surat Al-Mulk ndak hafal-hafal. Anaknya ngomong, oh bapak seumur hidup malah ndak pernah hafal. Semoga itu tidak terjadi kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.